dia tetap tidak menganggap dirinya berilmu, karena hakikat dari keilmuan itu adalah rendah hati. Itu yang dimaksud adab. Siapapun yang berilmu, target yang dikejar adalah adab, akhlakul karimah. Setelah Ustaz tadi istighfar, langsung nolak ke dirinya, jangan sampai aku seperti iblis. Apa maksud saya, Bunda? Ibu bapak menganggar-anggarkan ilmunya dan ketaatannya, maka di sini tadi baliklah lagi kepada hati, ada pancaran cahaya ilahi. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astagfirullah. Allahumma sholli ala ilahi anta maqsudi wa innaka matlub bi'adin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim fi surati Al-Baqarah fi ayati 86. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Illa fi afatina bi kulli madara sabra tahiruka inna syarrad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puja dan puji syukur kita limpahkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita dapat berjumpa kembali. Yang kita syukuri adalah nyawa masih ada dalam badan kita ini. Dan yang alhamdulillahnya, rasa syukur itu kita buktikan dengan nyata. Kita ikhlaskan ruh dan jasad kita sehingga mengorganisir, mengarahkan dengan seksama akal dan nafsu kita yang diimami oleh kalbun kita, sehingga pikiran itu selalu bersumber kepada Allah dan nafsu menyadari bahwa ia ciptaan Allah, sehingga hati dengan rasanya menyatu dengan perasaan Allah. Ilahi anta maqsudi
waridhoka matlubi. Wahai Tuhanku, Engkaulah tujuanku, ridhomu-lah yang ku minta. Inilah yang akan membuat kita menikmati dalam berislamnya. Manakala akal pikiran ini dimotivasi oleh nafsu yang terkendali, sehingga imam hati ini tetap menjadi yang sejati, dan ia menjadi sumber terpancarnya pancaran ilahi Rabbi. Di manakah pancaran rahmat Allah itu tertanam dalam diri hamba? Di mana lagi kalau bukan di hati? Makanya hati ini pun istimewa, yang artinya qalbun itu secara etimologi bahasa tempat yang bolak-balik. Kalau ia dapat diorganisir dengan seksama, kalau ia dapat mengorganisir akal pikirannya, nafsu semangat bertuhannya, maka di saat itu hati akan bersahaja dengan rasa dan perasaannya untuk dapat menampung cipratan nurullah ta'ala, cahaya Allah. Maka inilah yang kita sudah bahas kemarin sebulan yang lalu. Taklah kita nikmati Islam itu bila tidak kita kombinasikan seperti Pak Ketua BKM jelaskan tadi, tauhid, fikih, maka hadirlah tasawuf. Susah, ribet, tidak. Makanya bahasa penyampaian yang disampaikan di bumi Nusantara adalah bahasa penuh rasa. Disitulah makanya umat Islam terbesar di dunia adalah Nusantara, Indonesia. Untuk memperbaiki catatan sejarah yang selama ini mengelabui, bukanlah Islam itu masuk pada tahun 1700-an di Nusantara yang kita cintai, tapi Islam itu telah masuk dengan dunia tasawufnya pada abad ke-7 Masehi. Rasulullah masih hidup, di mana Nabi Muhammad SAW mengutus 4 sahabat, diantaranya 2 diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib dan Salman Al-Faris. 2 lagi lupa hamba. Salman Al-Faris itu di Aceh, Ali bin Abi Thalib itu di Papua dan Irian Jaya. Kemudian ada yang di Padang, Jawa, yang diwakilkan oleh Jawa Tengah, itulah jadi 4. Aceh, Papua, Jawa atau Jawa Tengah, perwakilan Jawa, kemudian Padang. Yang teristimewa Aceh dan Padang. Itulah terbukti kemarin. Tapi kalau kemarin ada peristiwa di Padang, itu sengaja Allah nak menguji seberapa besar cinta dan pengorbanan mereka kepada Allah yang Maha Suci. Semoga bencana kemarin yang menimpa di Aceh, di Padang segera untuk terselesaikan, dikuatkan Allah segala yang ada keimanan dan ketakwaan para saudara kita dan saudara kita muslim di sana. Amin ya rabbal. Salawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada terasa kita sudah 7 hari atau 6 hari dalam melaksanakan Ramadan ini.
Maka di dalam bahasa tasawuf ini sederhananya adalah dengan kembali kita menyikapi bahwa hakikat dalam tasawuf itu adalah akhlakul karimah dan dikenal dengan adabnya. Makanya yang memahami pemahaman tentang laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah bumi Nusantara dengan menyikapi kaji tentang adab. Maka pernyataan para ulama sufistik dan mufassir muhaddisun yang berdekatan dengan kajian tasawuf menghadirkan sebuah kalimat al-adabu fauqal ilmi. Ianya memang bukan hadis, tapi ianya adalah sebuah hasil dari perpaduan pemahaman para mufassirun dan muhaddisun yang bergelut di dunia sufistik, yang mengkombinasikan tauhid fikih kepada hasilnya tasawuf. Akan hadir suatu masa di mana para manusia berbondong-bondong dengan keilmuannya tapi tidak memiliki intisari dari keilmuan itu sendiri. Ilmuannya saya pinjam tafsir Misbah Ayanda Quraisy Shihab, khuliqal insanu halu'a. Manusia itu tercipta dalam keadaan gelisah. Pertama gelisah karena berpisah dengan harta dan tahta. Yang kedua berpisah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Ayanda Quraisy Shihab, masuklah kita golongan yang kedua, takut kita berpisah dengan Allah Subhanahu. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Maka balikkan inti kaji Ramadan ini adalah kepada Allah yang Maha Suci. Ya, izin, karena kajian kita adab. Ini yang dimaksud dengan al-adab fauqal ilmi. Ini ilmu. Adab itu di atas ilmu. Makanya sekarang saya nggak menyalahkan ada yang menyampaikan kisah. Kenapa? Karena memang menghadapi suasana saat ini banyak sekali yang anggar-anggar dengan ilmunya. Inilah yang kita kembali kepada kaji yang akan kita angkat di pertemuan kedua tasawuf, kajian tasawuf ini dengan mengangkat surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila bertanya hambaku ya Muhammad. Ini waktu itu Nabi Muhammad lagi berjumpa dengan seorang badui. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika itu ditanya oleh seorang badui, ya Rasulullah, bagaimana kami meminta? Apakah Allah itu dekat sama kami? Kalau ia jauh, apakah kami panggil ia? Terdiamlah Nabi Muhammad, datanglah ayat ini. Itulah asbabun nuzulnya. Maka keluarlah ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni. Dan apabila ditanyakan kepadamu ya Muhammad akan hamba-hambaku ini, bertanya ia, bila meminta kepadaku, dapatkah kami diterkabul doa kami? Kalau jauh tadi Allah nih, ataukah kami suruh? Maka katakanlah ya Muhammad,
Fa inni qarib, sungguh aku ni dekat. Makanya Bapak dan Ibu lihat nanti dalam surah Al-Baqarah itu setelah penjelasan tentang bulan Ramadan yang dijelaskan di sana dalam pelaksanaan puasa. Yang diakhiri ayatnya di 185 itu di ujungnya adalah walitukmilul iddata walitukabbirallaha ala. Maka sempurnakanlah bilangan itu. Sudah selesai di situ belum? Di mana kaji kupasannya tadi? Walitukabbirallah, agungkanlah Allah. Kenapa diagungkan? Karena hakikat dari puasa itu adalah kedekatan hamba dengan Allah. Maka dinyatakan dalam hadis Bukhari, dalam ensiklopedia hadis, di situ dinyatakan bahwa dalam hadis kursi yang tertuang, kullu amalin bani adama lahu ila syiyam, semua amalan keturunan Adam itu miliknya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi, sesungguhnya amalan yang lain itu adalah milik mereka. Ya, sesungguhnya puasa itu kata Allah adalah milikku dan akulah yang mengganjari pahalanya. Maka nanti namanya pintu surga Rayyan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka disinilah yang ditempatkan setelah kita berpuasa muncul pertanyaan. Sampai ada sahabat Rasulullah, sebelumnya Rasulullah bertanya, kenapa engkau bersedih? Sedih aku ya Rasulullah. Tanyalah sahabat tadi, bisakah Ramadan ini setiap hari? Maka itulah nanti datang asbabul wurudnya puasa 6 Syawal. Saking sedapnya Ramadan itu, alhamdulillah yang datang kasih sayang Allah ke Sumatera Utara nih, Sumatera khususnya Sumatera Utara panas pula. Sampai berapa puluh derajat Pak? 36-40 ya. Masya Allah. Kalau yang lain-lain banjir, gempa, kita Sumatera nih panas. Makanya diingatkan BMKG, hati-hati keluar. Jadi memang apa artinya ketika kita patokkan kepada Allah, taulah kita. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kajian tasawuf ini sederhananya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah. Dalam bahasa apa Ustadz? Bahasa rasa. Bahasa rasa, disitulah tadi kita kembali kepada hadis sufistik. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang ingin mengenal Allah, kenalilah dirinya dulu. Kenapa hadis ini jarang diterima muhaddisun yang lainnya? Awak tanyalah sama Bapak, kenapa yang dikasih hadiah tadi cuma 3 orang dari 40 siswa? Karena 3 orang itu yang betul-betul nilainya bagus. Kenapa dia bagus? Kapasitas kemampuan dia dalam praktek untuk mengangkut belajar hebat. Orang tertidur dia masih begadang untuk belajar. Kemudian pemahamannya hebat hingga dia tidak salah dalam memahami. Maka dia akhirnya menang dan hadiah dapat diberikan oleh sekolah. Apakah 37 orang tadi dapat hadiah tadi? Tidak. Langsung 37 orang tadi nggak dapat hadiah, nggak mengakui tadi 3 orang tadi yang dapat hadiah. Apa maksud saya Pak? Ini yang banyak dikata orang hadis ini bid'ah. Karena hadis ini tidak bisa sembarangan dibagi kalau bukan kompetensinya bagus. Belakangan baru masuk.
Gitu ya Pak ya. Jadi di sini penempatan tadi, siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya kemana Ustadz? Rasa. Kalau boleh kita berandai-andai, tak usah Allah lah kita jadikan kajinya. Kita ambillah contohnya. Ibu jadi anak ibu, anak ibu jadi ibu, bapak jadi anak bapak, anak bapak jadi bapak. Apa yang mau Ustaz katakan Ustaz? Bapak marahi anak bapak. Kalau bapak yang menjadi anak waktu itu anak bapak jadi bapak, kemudian memarahi bapak sebagai anak, bagaimana? Rasa inilah. Maka bahasa kemarahan itu nanti akan diintonasikan dengan bahasa penuh kasih sayang. Fabima rahmatin lintalahu walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Dengan kasih sayang Allah, lembutlah kamu kepada mereka. Kalaulah engkau dalam keadaan kasar dan keras hati, mereka akan berlarian semuanya. Sekarang udah kajinya pun sedap, rezeki pun bagus, alhamdulillah. Malas kita nanggapi anak kita, belilah HP semuanya. Itu dia kupasannya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani dalam tafsir Jailani? Ini penulisnya adalah cicit dari Syekh Abdul Qadir Jailani, Profesor Dr. Muhammad Fadil Al-Jailani. Semoga Allah memberikan rahmat kepada keduanya. Amin ya rabbal alamin. Maka di sini dikatakan, dan karena itu Allah Subhanahu wa taala memberitahu Nabi Muhammad SAW sebagai bimbingan bagi para hamba yang bersyukur atas nikmatnya, bahwa dia sangat dekat dengan mereka. Ya sa'alaka, maka ditafsirkan apabila bertanya kepadamu wahai penyuruh manusia menuju kebenaran. Maksudnya Nabi Muhammad. Begitulah adab Syekh Abdul Qadir Jailani menempatkan panggilan lain pada Nabi Muhammad SAW. Siapa Nabi Muhammad nih? Termasuk kakek buyutnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani ayahnya dari keturunan Hasan, emaknya dari keturunan Husain. Hasan dan Husain anak dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra anak Nabi Muhammad SAW. Jadi kakek mereka lah. Nah inilah Syekh Abdul Qadir Jailani menyatakan, apabila bertanya kepadamu wahai penyuruh manusia menuju kebenaran, ibadi ditafsirkan hamba-hambaku yang mensyukuri. Apa maksudnya Ustaz? Kalau tiada kita bersyukur kepada Allah, la in syakartum la azidannakum, Ibrahim ayat 7. Kalau kau tahu bersyukur, ku tambahkan rasa syukur itu. Maya yang dimaksud rasa syukur tadi, apa yang Bapak dan Ibu minta ditambah Allah, alias dikabulkan Allah. Tapi ngapa tidak dikabulkan Allah? Dua gaungnya. Yang pertama adalah bisa jadi kalau dikabulkan Allah masih ada riya di hati ini dan sombong dalam hati ini. Kalau diturunkan Allah rezeki tadi maka ditahan di langit bumi, maka di saat itu kalau diturunkan Allah bisalah nanti kayak Sa'labah. Ini dia. Kalau diturunkan, itu yang pertama. Yang kedua adalah karena memang kita tidak pernah melaksanakan itu dengan sesungguhnya, alias terpaksa. Ini dia Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Saya tuntaskan dulu. Maka dinyatakan lanjutan di sini, Ani tentang aku dengan mengatakan apakah Tuhan kamu dekat dengan kami sehingga kami bisa bermunajat kepadanya seperti munajat kepada diri sendiri, ataukah dia jauh sehingga kami harus menyerunya sebagaimana menyeru orang-orang yang jauh.
katakanlah kepada mereka, wahai Rasul yang paling sempurna untuk menjawab mereka atas namaku, fa inni qarib. Itu tadi yang saya kisahkan, si Qasim tadi dari Badui yang bertanya, ya, sebab musabab turunnya ayat ini. Maka katakan, ya penyuruh kesempurnaan ya Rasulullah, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat kepada mereka dalam hati mereka. Jadi Bapak Hamzah Pansuri itu sibuk mencari Ka'bah yang sejati. Ternyata Ka'bah itu ada di hati kita sendiri. Makanya ketika tadi tahlil, la itu balik kepada Allah, nyatakan pada Allah, ya Allah, tiada. Main tiada nih Tuhan. La. Nanti makanya seperti kayak layar sampan dia. Ilaha. Ini pundak nih. Pundak nih harta dengan kekuasaan. Orang yang sibuk bekerja di pundaknya dapat harta dia ketika bersungguh-sungguh. Orang yang mempunyai beban amanah dengan sungguh-sungguh dia lakukan dapat tingkat pangkat yang hebat. Ilaha, maka akan terjadi Tuhan yang lain yaitu harta dan tahta. Illa, maka tegaskanlah kepada dada. Yuwaswisu fi sudurin nas. Di dadanya nanti akan memunculkan datangnya. Katakan illa, kecuali. Sapriandi, nenak kau nanti kau jadi kaya raya kau nanti kalau kau ikuti apa kata Umaro, kau buat aja hukum suka-suka. Yang penting kau nanti dikenal, Umaro suka, nanti Umaro akan memandangkan kamu bahwa kamu akan terkenal di kota Binjai ini. Illa, kecuali apa tadi? Kecuali bagaimana kalau Allah tak terima, bagaimana kalau Allah nolak, bagaimana kalau Allah mengatakan tak betul, bagaimana kalau Allah mengatakan batal semua kehormatan yang kau berikan. Illa, maka tegaskanlah sini Allah di dua jari di bawah susuki kiri, Allah. Inilah hati, makanya disebut dengan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, fa inni qaribun ujibu da'watad da'i. Maka ketika kita rasakan bahwa cahaya Allah tadi ada di hati kita, di hati Bapak Ibu sekalian, jangan katakan itu Allah. Ya udah, taruh di rumah Ibu di kamar tuh lampunya 1 apa 3 Bu? 1. Ya, 1 kan Pak? Yang di kamar aja, diambil kamar. Berapa kamar? Paling tidak kamar kita 2 kali 3 minimal. Paling besar 5 sampai 6. 5 kali 6. Yang pertanyaan kita, ada satu lampu yang berisi 25 watt LED sekarang. Terang. 25 watt. Saya tanyakan, yang menerangi tadi itu apakah berapa banyak lampu? Enggak, cuma 1 lampu. Tapi pancaran lampu tadi, bukan saya menyamakan Allah dengan lampu, tidak. Paham maksud Bapak Ibu nih? Paham? Jangan tanyakan wujud lampunya, tapi tanyakan cahaya lampu yang masuk ke dalam setiap sudut kamar tadi itu. Itulah berapa banyak yang menempati barang-barang di kamar tadi, semua terterangi oleh 1 lampu. Apa kita katakan masing-masing barang tadi dapat 1 lampu? Tidak, cahaya itulah yang masuk. Jadi disampaikan di sini tadi, fa inni qarib, maka sungguhnya aku dekat kepada mereka dalam hati mereka. Dalam hati mereka, disitulah tadi pancaran cahaya ketuhanan itu. Maka dalam tulisan saya, sebelum saya baca buku yang lain, seorang ulama dari Timur Tengah, alhamdulillah kok bisa ketemu, karena kita sama-sama ciptaan Allah. Dalam tulisan saya waktu itu saya buat bahwasanya Arsullah, singgah sana Allah dalam diri manusia adalah di hati. Makanya Bunda dan Ayanda dulu selalu berkata, hati-hati, bukan mata-mata. Maka nanti disebut di awal, lahum qulubun la yafqahuna biha. Qulub yang pertama, mereka punya hati tapi tak peka dengan hati itu. Kepekaan inilah yang dulu dikuasai oleh orang bumi Nusantara. Makanya bule dulu banyak kesini, dan rata-rata bule itu yang niatnya tadi untuk mengacaukan
akhirnya masuk Islam. Kenapa? Karena hati masyarakat Indonesia yang bercahaya. Masya Allah. Termasuklah waktu itu adiknya Perdana Menteri Inggris, adik iparnya, seorang wartawan perempuan yang waktu mengadakan tanya jawab di Palestina kalau tak salah, ya, hingga akhirnya disambut luar biasa karena waktu itu tamu dianggap memang raja. Makanya yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, muliakan tamunya. Disambut, Pak. Pas lagi puasa, disuguhkan semua apa yang ada. Ibu kok nggak makan? Saya lagi puasa. Oh, tapi kok disuguhkan? Karena kamu tamu. Kok ibu tahu? Ya kamu kan bukan muslim. Masuk Islam adik Perdana Menteri. Itu yang menyebarkan, saya lupa nama beliau, itu yang menyebarkan Islam di Inggris. Termasuk di abad 21. Mulai berkembang, makanya banyak uskup pun sejarah menyatakan masuk Islam. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah kajian kita yang pertemuan kedua, yang juga harus hati-hati hamba sampaikan, tentulah tidak sama dengan di akademik. Kalau di akademik nanti monoton, Pak. Adik-adik itu pun maksudnya kenapa? Kejarnya untuk dapat nilai SKS-nya bagus. Kalau kita enggak, agar kita praktekkan. Ini yang disebut tadi, bunda dan ayahanda lakukan semua karena Allah. Karena Allah. Gimana caranya Ustaz? Idza ahadun sabahu aw qatalahu fayaqulu inni shaim. Bila ada orang yang menghina, mengejek kita dan mau menyerang, berdebat sama kita, kalau kita jawab pun tak akan pernah mau dia menerimanya, maka katakanlah aku puasa. Gitu ya Pak. Inilah yang membuat ibu, disitulah kita untuk sabar dan nyata. Yang penting ibu dan bapak udah nyampein. Masalah hasil itu Allah yang urusin. Kita hanya menyiapkan perencanaan. Keputusan di tangan Allah yang Maha Rahman. Maka disitulah ada kaji yang disampaikan oleh Rasulullah ketika menyampaikan kesejukan kepada sahabat dengan doa surga. Maya doa surga nih, itu yang disebut dengan la haula wala quwata illa billahil alil azim. Udah sering yang kita jumpai nih Pak, Ibu, tapi mungkin belum kita resapi maknawiyahnya. Tidak ada daya dan kuasa kecuali Allah yang Maha Kuasa. Orang-orang tua dulu mantap-mantap walaupun sekolahnya tak tinggi-tinggi, karena langsung dibuka pintu rasa. Sekarang kita ini banyak botol kita punya, ilmunya separuh, langsung ditutup pakai tutup kaleng. Jadi ketika dicurah orang nggak masuk-masuk. Itu udah tadi, alias dinasihati tak menerima. Ada tadi, ada botolnya separuh tadi udah bersih, dibuat diisi oleh mak ayahnya, kemudian dia melalang ke buana dalam persekolahannya, masuk tadi lumpur dan lain sebagainya udah penuh. Ketika disiram tadi tak nerima lagi, meluber. Ini yang tadi yang agak bandal sedikit dinasihati. Begitulah model sekarang. Makanya jadilah kita botol. Ya. Maka sewaktu itu ada ulama, ya, beliau mau menuntut ilmu. Ketika mau menuntut ilmu tadi ditanya sama ayahnya, ayah izinkan kau nuntut ilmu, pergi kau ke pasar, kau cari yang makhluk terhina di situ. Dicarinya makhluk yang terhina, pertama ditengoknya tadi ada orang gila, ditengoknya tadi ada orang miskin, compang-camping, ditengoknya tadi sampai ada, maaf, anjing tadi. Semua dikatakan belum tentu ia hina, mungkin aku yang hina. Ngelapor sama ayahnya, ya, awak tak jumpa makhluk yang hina di pasar sana.
Oh kalau gitu pergilah kau menuntut ilmu. Kenapa? Betul, karena dia tetap tidak menganggap dirinya berilmu. Karena hakikat dari keilmuan itu adalah rendah hati. Itu yang dimaksud adab. Terakhir, ini saya mau ceritakan pengalaman ya Bu. Ada seorang ustadz itu terjadi dialog dalam dirinya. Tiba-tiba teringat dia kasihan sama iblis. Ketika dia mengetahui sejarah, karena iblis itu Pak adalah ahli ilmu dan pernah menjadi imam di kalangan malaikat yang saat itu namanya Azazil. Sampai sini udah paham ya Bu? Paham ya Bu? Tapi ketika Adam diciptakan, Azazil tadi sombong. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan dia kau ciptakan dari tanah. Bagaimana aku mau sujud? Jadi akhirnya bagaimana Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Ya, maka diusirlah tadi Azazil, berganti nama menjadi iblis. Ini yang dikedepankan orang-orang, tapi saya ungkapkan dalam YouTube saya. Jangan sampai salah paham. Jangan bangga dengan ilmu. Kalau dibilang ahli berilmu, iblis pun paling jago ilmunya. Nanti takut kita anak-anak kita tak menuntut ilmu. Hati-hati juga kita menyampaikan ini. Beginilah saya menyampaikan harus bisa diterima. Artinya siapapun yang berilmu, target yang dikejar adalah adab, akhlakul karimah. Jadi itu yang tadi terjadi di dialog Ustadz tadi, kasihan dia, tapi langsung istighfar. Apalagi rumahnya di mana Bu? Di mana rumah iblis dan keturunannya Bu? WC Bu, kamar mandi. WC dan kamar mandi itulah dia Ibu terbayang kita lah Pak, dia tuh menanti kotoran kita tuh jatuh, itulah dia, situlah dia. Senang kali dia, padahal dulu sebelumnya adalah pernah menjadi imam di kalangan malaikat. Di situ Ustaz tadi istighfar, langsung nolak ke dirinya, jangan sampai aku seperti iblis. Apa maksud saya Bunda? Ibu Bapak menganggar-anggarkan ilmunya dan ketaatannya, maka di sini tadi baliklah lagi kepada hati, ada pancaran cahaya ilahi. Mudah-mudahan kajian ini menjadi kajian pelan-pelan kita untuk menerima tasawuf ini. Insya Allah besok kita akan masuk kepada tokoh yang bernama Hasan Al-Basri. Ini nanti Syekh Abdul Qadir Jailani kapan-kapan kita akan bahas lagi. Cuman tadi kita pinjam dari penjelasan beliau dalam mengupas tentang surah Al-Baqarah ayat 186. Mudah-mudahan kita akan kupas nanti siapa Hasan Basri Al-Mukarram. Maka insya Allah kita akan lihat apa yang akan dibahas beliau, yang kita kenal dengan khauf dan roja. Di situ ada juhud. Insya Allah semoga kita panjang umur, sehat walafiat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pada Allah mohon ampun, para bapak dan ibu sekalian minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.